Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dengan pembelajaran IPA bab 1 tentang ciri-ciri khusus makhluk hidup. Anak-anak sekalian, tujuan pembelajaran untuk kali ini adalah mendeskripsikan hubungan antara ciri-ciri khusus yang dimiliki hewan dan lingkungan hidupnya. Yang kedua, mendeskripsikan hubungan antara ciri-ciri khusus yang dimiliki tumbuhan dengan lingkungan hidupnya. Kita lihat selanjutnya. Nah, sekarang ciri khusus daripada beberapa hewan. Yang pertama bunglon. Nah, bunglon ini adalah hewan reptilia yang dapat berkamuflase. Apa itu? Mengubah warna kulitnya sesuai dengan kondisi lingkungannya. Yang kedua, mimikri. Ini suatu jenis makhluk hidup yang meniru bentuk fisik atau perilaku jenis makhluk hidup lainnya. Hewan yang bermimikri tidak menyembunyikan diri dari pemangsa, tetapi terlihat lebih buas sehingga membuat pemangsanya menjauh. Ini namanya mimikri. Dia kemampuan meniru bentuk fisik, ya. Berikutnya adalah bebek. Coba kita lihat bebek. Bebek paruhnya pipih dan melebar, memudahkan dalam mencari makanan di air atau di lumpur. Bulunya dilapisi minyak berfungsi menjaga bulu-bulu bebek tidak basah saat berenang. Jadi dia kalau berenang nggak basah, mengapa? Karena dilapisi minyak. Luar biasa ya. Kakinya berselaput memudahkan saat berenang. Jadi kenapa dia pandai berenang, mudah berenang ya karena berselaput. Kelelawar. Kelelawar ini memiliki kemampuan ekolokasi. Apa itu? Memancarkan dan menerima pantulan gelombang ultrasonik untuk mendeteksi adanya pergerakan mangsa atau mengidentifikasi keberadaan objek. Wah, hebat kan? Dia mampu mendeteksi ya. Daun telinga yang lebar, ini daun telinga lebar sekali, memudahkan kelelawar untuk menangkap gelombang bunyi. Nah, namanya ekolokasi ya. Berikutnya, selaput pada alat gerak bagian depan memudahkan kelelawar untuk terbang. Dan katak ya. Katak ini merupakan hewan amfibi, yaitu memiliki dua fase kehidupan di darat dan di air. Permukaan kulitnya halus, lembab, dan berlendir, membantu bernapas dalam air. Bentuk tubuhnya umumnya kecil dan ramping. Ya. Kaki belakang kuat, panjang, dan berselaput. Nah, untuk melompat, memanjat, dan berenang. Jadi kalau kamu ingin melompat ini harus belakangnya kuat dan panjang. Cecak dan tokek ya. Cecak dan tokek ini memiliki kemampuan autotomi. Apa itu? Memutuskan ekor untuk mengalihkan perhatian pemangsa. Tokek dapat merayap di dinding ini langit karena adanya lapisan perekat pada telapak kakinya. Jadi dia tidak jatuh ya. Berikutnya ciri khusus beberapa tumbuhan. Kantong semar ya. Merupakan tumbuhan pemakan serangga atau insektivora. Bagian dalam kantong semar mengandung enzim pencernaan yang berguna untuk mencerna serangga. Nah, bagian yang berbentuk seperti kantong merupakan daun yang termodifikasi menjadi kantong atau corong. Nah, ini dia. Nah, luar biasa kan? Nah, kemudian teratai. Teratai daunnya lebar dan tipis untuk mempercepat penguapan dan pengapung di permukaan air. Akarnya yang tertanam kuat di dasar air berfungsi menjaga letak tumbuhan agar tidak mudah terbawa arus. Permukaan daun diselimuti lapisan lilin agar daun tetap kering jika terkena air. Jadi dilapisi makanya dia tidak kering-kering. Luar biasa kan?
Allah ciptakan ini teratai, daunnya lebar, ya, akarnya tertanam ke dasar air. Nah, semuanya merupakan adaptasi. Venus flytrap merupakan tumbuhan insektivora. Daun tumbuhan yang venus berbentuk seperti dua tangkup. Nah, dua tangkup ini, ya. Dan memiliki rambut sensor. Ini rambut sensor. Fungsinya untuk menerima rangsangan jika ada mangsa yang hidup di daunnya. Jadi ketika ada hidupnya, dia akan menerima rangsangan. Dia akan tahu, ya. Kemudian Drosera, hidup di lingkungan yang kering dan miskin hara. Tumbuhan Drosera mendapat asupan makanan dari serangga yang tertangkap oleh gumpalan jet pekat yang dihasilkannya. Putri malu, mengatupnya daun putri malu ketika disentuh. Nah, disentuh dia putri malu, disebut putri malu, ya. Bersifat sementara dengan tujuan mengelabui hewan yang tadinya akan memakan tumbuhan tersebut, mengira bahwa tumbuhan telah layu dan tidak enak dimakan. Nah, luar biasa, ya, putri malu-malu, ya, malu-malu kucing. Kaktus, batangnya yang tebal, ini batangnya tebal untuk menyimpan air. Daun berbentuk duri untuk melindungi tumbuhan dari hama, hewan herbivor yang akan memakannya, dan untuk mengurangi penguapan pada siang hari. Sedangkan akarnya yang panjang untuk mencari air dan memperluas penyerapan air dalam tanah. Nah, akarnya panjang. Ini namanya kaktus. Selesai, ya. Anak sekalian, alhamdulillah kita sudah selesai. Semoga bermanfaat, ya. Kita jumpa lagi dengan pembelajaran IPA, cerdas, sinergi, dan bahagia.